Nah, contoh ya langsung ya. Ustadz, hidup saya kok belum ada perubahan setelah pulang umroh, mau berubah jadi apa? Superman? Spiderman? Kau mau berubah jadi apa? Ada suami yang soleh banget, tapi ujiannya justru malah istrinya gitu. Istrinya malah error konslet. Ada orang yang istrinya solehah, ikut majelis taklim, dikagumi banyak orang, sopan luar biasa, santun. Tapi suaminya justru orang tahu pemain togel, judi, bahkan suka main perempuan. Istrinya ada juga yang mungkin suami istri kayaknya bagus gitu, stabil. Lah ujiannya anaknya ternyata rehabilitasi narkoba. Ada suami istri romantis, kita nengoknya ya Allah tuh suka gitu nengok dia tuh. Kalau bikin postingan tuh mesra dan segala macam, ternyata belum punya anak. Ya kan? Ada ganteng, keren, terkenal, jomblo, enggak punya jodoh, ya kan? Ya semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ada yang mungkin keluarganya enggak apa-apa, tapi ujiannya di bapaknya. Kan makanya Allah bilang tegur tadi kan, Nabi Ibrahim itu kan dilarang kan, wa makanallahu mana tadi? Makana lin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak boleh. Ini kan statement untuk Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tuh anaknya Nabi, cucunya Nabi, sampai dua kakinya kan, dari Ishak sama dari Ismail itu jadi Nabi semua. Tapi Allah kasih ujian Nabi Ibrahim dari jalur ayah. Azar ya nama ayahnya kan, bukan Azhar ya, Azar. Nah, yang kita lihat abang kakak itu belum tentu sesuai dengan kejadian yang asli. Kakak-kakak yang datang SMK ini kan saya kan tidak tahu, karena tidak pernah cerita dan tidak pernah curhat, dan tidak boleh juga curhat, ya kan? Biarlah Allah yang mendengar, Allah yang as-sami. Maka pembukaan kita nih biar pakai bahasa Inggris biar agak mahal ya. Hard working inside. Jadi kerja keras kita tuh teman-teman semuanya, membangkitkan belief kita itu, melatih husnuzon sama Allah itu di dalam, bukan di luar. Karena di luar kita capek nengok orang luar, salah terus nebak-nebaknya. Ini kayaknya istrinya nih, ternyata selingkuhannya. Ah, ini bapak ini nih main sama daun muda jangan-jangan nih. Ternyata anak kandungnya. Kan ada tuh bapak-bapak jalan sama anak kandungnya berdua aja, jalan ke mall gitu. Terus kita mata kita, cewek-cewek ini gatal nih pasti nih. Ternyata anak kandung. Si ayah lagi quality time sama anak ceweknya, anak perempuannya, kan ada kan? Nah, hard working inside ini teman-teman semuanya, ini yang perlu dilatih. Contoh ya, yang kemarin 9:824. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Perintah-perintah Allah kepada kita semuanya itu untungnya, profitnya, marginnya, kebaikan, kemaslahatannya, kata Allah, untukmu sendiri. Sedangkan kita bertanya-tanya juga, naluri manusia nih, pengen instan, pengen cepat. Nah, supaya tidak ada yahulu bainal mar'i wa qalbih, supaya tak ada hijab antara diri kita dengan hati kita, ini yang perlu latihan dan perlu ujian. Ujian itu bisa lapar, bisa ditipu, bisa ditinggalkan orang. Ujian itu bisa juga setiap kejadian tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ekspektasinya A, yang terjadi B. Masih ada Allah enggak di hati kita? Jangan sampai Allah tuh cuma ada waktu sesuai dengan maunya kita aja. Allah baik banget Ustaz. Giliran enggak sesuai dengan ekspektasi, kita bilang mana Allah? Jadi Allah tuh kayak pemuas nafsu aja. Padahal banyak sekali hal-hal yang kita tidak ngerti. Makanya Al-Baqarah 216. Coba lihat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau masih dikasih tahu gini, Dir, misalnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna illa qalila. Bagus kan kalau kayak gitu kan? Ini tidak ada sama sekali. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Titik.
Bisa enggak saya bilang kau tak tahu apa-apa? You know nothing. Boleh enggak? Enggak bisa bahasa Inggris. Wallahu ya'lamu. Ayo sama-sama. Wa antum la ta'lamun. Ini tentang respon. Ini tentang menerima kebenaran. Ini tentang mengakui kesalahan. Ilmu mahal di akhir zaman ini. Hard working insight itu 3 dia. 1, respon. 2, menerima kebenaran. 3, ini yang banyak orang tidak sanggup, mengakui kesalahan. 3 ini ulang-ulang sampai mati. Nah, contoh ya langsung ya. Ustaz, hidup saya kok belum ada perubahan setelah pulang umroh, mau berubah jadi apa? Superman? Spiderman? Kau mau berubah jadi apa? Maka hard working insight ini abang kakak, ini yang bikin kita akhirnya paham kenapa Allah bilang wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Waktu nanti akan menjawab, time's answer. Kenapa ada statement wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun? Karena dia khalik, kita makhluk. Nah, menunggu kapan ya kira-kira ya? Tanggal berapa ya pertolongannya? Itu yang hari ini kita tidak tahu dan tidak akan pernah dikasih tahu. Pernah dengar orang ngomong gini enggak? Ustadz, dulu saya tuh enggak ngerti Ustadz, gini. Ternyata setelah sekian tahun saya baru paham ini maksud Allah. Pernah enggak dengar orang ngomong kayak gitu? Pernah? Belajar enggak kita? Ada enggak kejadian-kejadian dulu tuh kayaknya apa maksud Allah 2017 kemarin ya? Apa maksud Allah 2018 kemarin ya? Ngapa Allah kasih saya ujian 2020 kemarin ya? Oh ini maksud Allah. Ada enggak sekarang? Itulah bukti wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pulang umroh, perubahan apa yang diharapkan? Berubah jadi Superman, Spiderman? Apa yang kau harapkan? Apa kebaikan di umroh sana? Pergi ke masjid 5 waktu, balik umroh tetap ke masjid, itu baru benar. Ini balik dari umroh malah tidak pernah sholat. Habis perginya ke Bukit Jin, Bukit Syaiton misal gitu. Tak apa-apa kerja orang umroh hari ini. Tidak tahu, tidak paham juga saya. Saya tidak mau komen ya, no comment. Tapi kalau pergi umroh sama saya jangan harap kita dapat yang kayak gitu-gitu. Kita pergilah seorang, aku tidak nanggung. Pulang umroh tuh katanya kaya, ya kan? Kenapa saya belum? Jual ginjal 1,5 M tuh biar kaya. Mau tukar sama yang tidak punya mata. Teman-teman kita yang tunanetra tuh banyak loh yang pengen melihat, tukaran mata aja. Permasalahan hari ini abang kakak, permasalahan hari ini tuh bukan kemiskinan. Dia berhayal hidup di dimensi nanti. Hidup di dimensi kalau. Hidup di dimensi seandainya. Makanya hidupnya tidak pernah bahagia. Harus direspon pertama kali adalah terima dulu ketetapan Allah. Oh iya, aku di posisi ini sekarang. Apa yang bisa kulakukan saat ini? Istighfar ya, istighfar. Minta ampun. Nah lihat, asyaitonu, coba diulang. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Setan itu menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Apa keji itu? Pelit, bakhil, berbalut dalil. Tengok ya pertanyaannya tuh, polos betul. Berarti berapapun harta kita tetaplah beramal soleh ya Ustadz. Iya. Emang Allah perlu duit kita? Allah perlu infak kita? Nah ini yang saya bilang hard working insight tuh begitu memahaminya dia. Allah tidak perlu duit kita tuh tidak perlu. Jadi kau beramal soleh atau enggak, kau sedekah atau enggak, Allah sama sekali tidak perlu. Maka yang harus diberantas tanda kutip dalam diri kita tidak bisa berantas orang lain ya. Yang harus kita berantas dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Maka tadi saya bilang banyak orang hidup di dimensi seandainya. Nanti kalau aku dah kaya aku akan nyumbang anak yatim. Nanti kalau aku dah kaya aku akan berbuat untuk agama Allah. Nanti aku akan bikin amal soleh begini. Hanya hidup di dimensi kalau. Kayaknya. Nanti suatu saat kalau. Matilah kau.